lihat. Lihat bedanya. Tadi keju yang pertama gimana bentuknya? Lebih kecil. Lebih kecil. Keju yang kedua. Penuturan Bu Rosmah dan Pak Gentar. Tiga faktor ini. Dua orang kepala sekolah yang sekolahnya menjadi percontohan belajar tatap muka pada Juni 2021. Bahwa melihat dan bertemu siswa secara interaktif dengan siswa adalah kepuasan batin sebagai tenaga pengajar. Oleh sebab itu, sekolah lain dan para orang tua di rumah memiliki permasalahan lain. Menemukan cara belajar interaktif saat PJJ di rumah. X-nya, 4,5, Y-nya. min 2,5. Buku digital itu sesuai kurikulum, Pak? Sesuai kurikulum yang ada? Yes. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan di dalam masa PJJ ya kita perlu menggunakan buku digital interaktif yang membuat seolah-olah bermain. Nah, itu adalah kunci ya untuk membuat PJJ ini bukan seperti neraka. Mas Adit kepingin sekolah lagi nggak ini? Ayo. Mau dong. Kalau kayak gitu mau. Jadi sebagai siswa kita jadi nggak harus punya alatnya di rumah kan? Nggak mungkin kita punya alat. Betul. Seperti itu, Pak. Ya kan? Buku digital itu mesti pakai internet apa enggak tuh, Pak Hari? Oke. Ada dua versi. Yang pertama adalah versi online, gitu ya. Oke, kalau seperti itu harus pakai internet terus-menerus. Ya. Tetapi yang saya tunjukkan tadi, Mas Adit, ada versi offline. Ya, kalau versi offline, hanya bukunya di-download satu kali ke laptop atau ke tablet. Setelah itu mau dibawa kemanapun juga jalan seperti itu. Seru ya, Pak ya? Pak, pernah diuji coba nggak, Pak? Nah, ya, bukunya secara parsial sebetulnya sudah diuji coba sejak lama. Tapi diterapkan di dalam masa PJJ full, ya saya kira saya sudah berikan videonya ke Mas Adit ya. Yap. Ya, videonya sudah ada. Di situ menunjukkan bagaimana kami mengajar guru-guru di Aceh dan di Papua untuk PJJ yang penuh dari Jakarta kepada murid-muridnya di sana. Sudah ada itu, Mas. Ya. Berarti sudah diuji coba ya, Pak ya? Yes. Permasalahannya lagi, kalau yang si murid-murid yang sedang PJJ tidak punya laptop, gimana, Pak? Oke. Agak sulit ini ya, terus terang ini agak sulit. Yang namanya digital itu ada 3 komponen. Yang pertama secara umum ya, yang pertama tentu harus ada laptopnya, kalau nggak ada ya nggak bisa diputar gitu ya. Yang kedua kontennya sendiri, dari tadi bukunya begitu ya. Yang ketiga adalah internetnya. Nah, kalau tidak ada laptopnya, ya yang bisa kita lakukan satu-satunya tidak optimal, kita minta tolong Jak TV, kita minta tolong TVRI untuk menunjuk guru mengajar di TV, lalu muridnya melihat. Nah, gimana lagi? Nggak punya gawainya, nggak ada yang bisa dibuat. Tetapi kalau itu dibantu dengan seluruh stakeholder pendidikan termasuk TV, maka lumayan, murid-murid itu lumayan bisa melihat, oh gitu loh caranya belajar, oh gitu segitiga, jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat, oh seperti itu cara penggunaan jangka sorong, dan seterusnya. Begitu Mas Adit ya. Bagaimana dengan kebijakan Kemendikbud tahun 2021 ini terkait digitalisasi sekolah? Apakah menurut Bapak sudah sesuai? Oke, jadi saya melihat sebelum Pak yang sekarang ya, Mas Menteri itu, Mas Nadiem, itu ada Pak Muhadjir yang sudah di tahun 2019, jadi 1 tahun sebelum pandemi itu sudah membagikan, seingat saya 1,6 juta tablet di seluruh sekolah. Itu angka yang besar. Kemudian sejak Mas Menteri sekarang sampai dengan tahun ini ada rencana
membagikan 500.000 Chromebook. Chromebook itu adalah laptop yang device dari sisi gawai. Saya kira itu effort pemerintah yang kita apresiasi luar biasa. Mengenai 55 juta. Kita tahu bahwa internet sudah disubsidi habis-habisan. Ya, tahun yang lalu seingat saya 9,1 triliun. Tahun ini kira-kira 7 triliun kurang lebih angkanya. Jadi itu sudah sangat lumayan. Nah, yang menurut saya perlu ada perhatian tambahan, itu kembali lagi Mas Adit, konten dan buku digital interaktifnya Mas. Ya kan? Ada laptopnya oke, sebagian, ada internetnya oke. Kontennya apa? Kalau minta maaf, ini kontennya adalah PDF dan hanya PowerPoint, ya maksimum video, ya saya mengatakan itu belum maksimal sama sekali. Jadi mari kita perhatikan, seorang anak suka mana cetak dengan ada gambar misalnya, suka gambar kan ya? Oke, gambar mati. Nah sekarang gambar mati dengan nonton Jak TV suka mana? Jak TV. Suka Jak TV karena apa? Karena di Jak TV ada suara dan ada gerakan. Betul ya Mas ya? Nah, sekarang saya mau tanya terakhir. Nonton TV sama main game suka mana? Main game. Kenapa Mas? Karena itu seru Pak, ada gambar bergerak dan kita bisa mainin tokoh-tokohnya gitu. Ya, kata kuncinya, kata lainnya yang Mas Adit bilang adalah interaktif. Ya, kalau TV Mas dengan segala macam, dengan segala hormat dia nonton satu arah one way. Ya, kalau kertas mati gambarnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada suaranya, nggak ada. Tetapi kalau interaktif ada bunyinya, itu adalah keniscayaan bahan ajar yang disukai oleh anak. Wow. Luar biasa Pak. Itu yang harus ditambahkan oleh Kemdikbud, mengerahkan semua potensi bangsa. Siapa yang mempunyai buku digital interaktif, bahan ajar interaktif, simulasi-simulasi yang akan masuk ke dalam konten, ke dalam gawai yang sudah dibagikan dan yang dimiliki oleh para murid-murid dan sekolah yang lain. Wah, keren Pak. Pak Hari, mohon izin Pak, saya mau tanya Pak Gendra sebentar nih Pak. Pak Gendra? Iya Mas Adit. Siap Mas Adit. Itu keren banget tadi buku digitalnya Pak. Tapi nih menurut Pak Gendra sendiri, kalau gimana solusi kalau ada siswa yang tidak punya handphone atau laptop atau internet sekalipun Pak? Gimana Pak? Ya seperti tadi saya bilang Mas Adit bahwa kondisi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa hal yang bisa kami tindak lanjuti ketika misalnya begini, ada Mas, bukan ada beberapa siswa di antara kami, handphonenya pun di rumah itu berganti-gantian. Gitu. Satu handphone itu berganti-gantian. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang make, kemudian pagi digunakan untuk laporan adiknya dulu, kemudian gitu. Nah, kondisi seperti itu di SMK itu bukan kondisi yang aneh gitu loh. Bagi kami itu banyak terjadi. Apalagi banyak Mas. Banyak. Ada beberapa hampir di setiap kelas itu ada. Nah, memang kemarin kami mencoba untuk kami bersinergi dengan alumni-alumni untuk penyelesaiannya ya. Dengan beberapa alumni kemudian mereka bisa memberikan bantuan itu, kemudian kami pinjamkan dengan anak-anak yang mampu. Tapi ada juga yang mereka nggak punya laptop dan sebagainya. Laptopnya bergantian dengan kakaknya yang sedang kerja.